Itu dulu dia baru muncul apa itu HP. HP itu baru muncul, baru-baru. Jadi saudara kerjanya dia main HP aja. Masa bodoh, anak itu datang nggak disapa tuh, udah dia kumpul, nggak dia layani dan segala macam. Udah asik banget dia dengan HP-nya. Akhirnya saya bilang, udah semester depan kau nggak usah datang ya. Lalu kembalilah ke kampus. Saya lupa namanya. Saudara, itu padahal sebenarnya sasaran pendidikan kita ini menjadi guru, profesi sekolah minggu yang profesional. Lanjut. Nah, menjadi gembala yang berkualitas, mampu menggembalakan secara holistik dan berkesinambungan, baik zaman anak-anak maupun dewasa. Saudara, kalau kita lihat sini, ini sasarannya, baik di dalam pendidikan maupun di gereja. Saudara, kenapa tadi saya katakan bahwa majelis kami bilang begini, Bapak Pendeta ini selalu concern dengan itu. Saya sering berpikir bahwa mereka yang tua-tua ini udah tinggal mati loh. Susah mau berubah paradigmanya. Susah. Koordinator guru sekolah minggu yang kami sekarang itu guru-guru PNS di Cakung itu dulu remaja. Nah, tapi yang guru sekolah minggu yang sekarang ini adalah mayoritas itu 60% adalah guru sekolah minggu, anak sekolah minggu saya dulu. Mereka akhirnya apa? Dipersiapkan. Dan saudara, mereka menjadi guru sekolah minggu. Termasuk siapa? Anak saya. Anak saya kuliah sekarang semester 4, masuk semester 4. Itu dulu guru sekolah minggu, anak sekolah minggu. Kemarin hari Minggu dia udah cerita di sekolah minggu. Cerita di sekolah minggu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia pulang, dia tanya, "Ma, bagaimana cerita saya tadi?" "Bagus, tapi masih begini, kurang persiapan," kata mama. "Kamu baca berapa kali?" "Baru sekian." "Jangan baca berkali-kali supaya paham," dan seterusnya. Saudara, ini yang kita lihat tadi saya katakan bahwa kalau kita betul-betul menyiapkan mereka secara baik dan sehingga apa? Itu berkesinambungan. Jadi kalau saya bilang berpikir betul, yang saya mulai dulu di situ tahun 99 itu sudah sekian habis. Tapi sekarang ada yang anak remaja itu, pemuda sudah ada yang menikah. Saya berpikir 10 tahun lagi itu jemaat tinggal yang sudah dibina dari awal. Itu akan kualitasnya jauh lebih baik dan harapan itu bisa tercapai dengan baik. Iya, lanjut. Menjadi penginjil profesional baik penginjilan pribadi, anak-anak maupun dewasa. Saudara, kalau kita lihat di sini, pengajar, menggembalakan dan juga penginjil profesional, baik dalam penginjilan pribadi, anak-anak maupun dewasa. Ada satu statement daripada gerakan misi modern. Dia bilang begini, setiap orang harus diinjili dalam masanya sendiri. Setiap orang, John Stott bilang begini, setiap orang harus diinjili dalam masanya sendiri. Karena apa? Allah itu tidak punya cucu. Ngerti nggak? Maksud saya begini, kalau saya panggil Allah itu Bapak kan? Betul? Kalau anak saya juga harus panggil di Allah itu apa? Bapak. Kalau saya umpamanya anak saya menikah, anak saya panggil saya siapa? Bapak. Kalau anak saya punya anak, dia panggil saya Opu. Bukan menjadi Bapak. Oleh karena itu John Stott katakan, setiap generasi harus diinjilnya sendiri. Karena apa? Allah itu tidak punya cucu. Setiap orang harus memanggil Allah itu menjadi Bapaknya. Jadi setiap generasi harus dipertemukan secara pribadi kepada siapa? Kepada Kristus. Mengenal Yesus secara pribadi. Ini tugas siapa? Kita semua.
di gereja maupun di sekolah, dan kita semua tanggung jawab kita untuk apa? Bawa orang mengenal Kristus secara pribadi. Jadi saudara, lagi-lagi ketika Anda nanti weekend dan segala macam, ingat pesan saya. Dia bilang, kita harus mempertemukan setiap generasi kepada Kristus. Iya, sedikit lagi kabar dulu. Terus lanjut. Menjadi konselor yang berdedikasi tinggi dan pemimpin yang bijaksana di bidang pelayanan. Menjadi konselor, melayani pribadi anak-anak itu supaya apa? Bertemu. Saudara, tadi saya katakan, sebenarnya kita tidak di teologi Kristen tidak mengenal istilah tabula rasa. Tabula rasa. Anak itu masih kecil, masih bersih dan segala macam. Kita kenal dengan dalam konsep teologi adalah sudah berdosa. Dalam kandungan pun sudah diperanakan dalam dosa. Jadi mau tidak mau dia butuh Kristus yang memperdamaikan. Jadi oleh sebab itu maka tadi saya katakan setiap generasi harus diinjili dengan masanya sendiri. Ya, lanjut. Menjadi hamba Tuhan yang memiliki simbangan antara ilmu dan iman. Saudara, kenapa ini penting? Ada banyak orang yang mengejar hanya ilmu dan ada iman. Ada banyak orang yang hanya berpikir iman tapi ilmu enggak. Saya sering kali katakan ilmu dan iman itu perlu berjalan bersama-sama. Lihat antara Petrus dan Paulus. Ilmu itu berkaitan dengan pendidikan. Saudara, Petrus itu hebat. Tapi pendidikannya bila dibandingkan dengan Paulus itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Pelayanan Petrus itu luar biasa. Ketika dia khotbah di Yerusalem, 4.000 orang bertobat. Paulus gak pernah. Tapi dalam segala pelayanan coba lihat penjangkauan. Misi pertama, kedua, ketiga dia lakukan dengan luar biasa. Strateginya hebat. Strategi itu kita belajar dari mana? Ilmu. Jangan kita berpikir yang penting kuliah-kuliah. Iman. Salah. Yang penting iman, kuliah enggak. Ada banyak orang, ada satu gereja dan di Indonesia itu pendetanya itu enggak ada yang sekolah. Semua belajar daripada Roh Kudus. Saya dulu waktu pelayanan di Lampung, kos di satu tempat, ada teman di situ. Saya bilang, Mas, saya tahu dia pelayanan, kami udah sering segala macam. Saya bilang begini, Mas, itu ada buku, kalau mau persiapan khotbah silakan baca. Terus dia bilang apa? Kalau di gereja kami nggak perlu yang begitu. Semua belajar dari Roh Kudus langsung. Udah, saya diam saja. Tapi setelah saya pelajari, akhirnya saya temukan. Lihat, jangkauan si Paulus. Dia bicara iman dipenuhi Roh Kudus dan juga pendidikan perlu. Sehingga apa? Jangkauan pelayanan begitu luas. Bila dibandingkan dengan siapa? Petrus. Yang pendidikannya hanya sedikit. Jadi itu hal-hal yang kita perhatikan. Jadi antara iman dan ilmu itu perlu berjalan bersama-sama. Ya. Sifat STT kita interdominasi. Terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai gereja, menerima mahasiswa dari berbagai macam gereja. Jadi walaupun ini di bawah GSA, tidak semua hanya GSA yang masuk dulu. Boleh dari Pantai Costa, gereja Bethel, HKBP, HKI, GEMIT dan segala macam, GPM segala macam diterima. Artinya apa? Kita terbuka. Maka disebut interdominasi. Dan orang-orang yang ada di dalamnya pun yang mengajar itu terdiri dari berbagai macam gereja. Contohnya saya GKSI. Saya pelayanan di Gereja Kristen Setia Indonesia. Tapi saya bisa pelayanan di sini. Gereja Pak Bernike, Gereja Bethel Rohul Kudus ya. Nah, ada dia. Dan
yang lain, dosa-dosa kita itu campur di mana-mana. Hanya persoalannya adalah dia mengakui doktrin yang ada. Nanti kita lihat asas. Saudara, maka dikatakan interdominasi. Lanjut. Taat terhadap roh. Dalam 2 Korintus 4 ayat, meyakini firman roh yang memelihara pelayan Tuhan agar hidup kudus, kuat dan memiliki kasih dalam melakukan pelayanannya. Ya, lanjut. Terus reformasi Injili di dalam hal pengajaran. STTKS yang percaya Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah yang mereformasi praktek hidup warga gereja. Kalau Anda nanti kuliah yang semester 1 kemarin pengantar teologi sistematik, saya selalu katakan Alkitab itu adalah firman Allah atau berisi atau sebagian dan segala macam. Ternyata kita lihat di sini konsep kita ini, Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Jadi disinilah ciri daripada reformasi tadi. Reformasi yang dikembangkan oleh para reformator mau katakan Alkitab itu adalah firman Allah. Bukan tradisi, bukan filsafat dan segala macam. Tapi ini menjadi sebuah keyakinan. Dan kalau orang mau berubah hidupnya, bacalah itu firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Saya tidak tahu, saudara, waktu baca GBA pertama itu semangatnya luar biasa katanya. Tapi setelah terakhir semua hancur di perjalanan. Nggak ada yang, hanya berapa orang yang lolos. Kenapa masalahnya? Laporan dari GBA pusat ke saya, Pak, mahasiswa Bapak ternyata hanya berapa orang yang lolos sampai PB kan? Hah? Iya. Kenapa? Malas baca, nggak ada waktu. Iya. Kalian ikut semua kan? Masa baca Alkitab firman Tuhan 1 hari 5 pasal aja susah. Hah? Bagaimana mau mereformasi hidupmu? Baca Alkitab aja malas. Anak teologi lagi. Masa kalah dengan jemaat di tempat saya? Udah 5 kali baca firman Tuhan. Saudara tahu? Kita duduk aja 1/4 jam selesai 5 pasal. Selesai. Mau tidur aja udah ngantuk, baca sebentar habis. Saya sekarang ikut yang sekarang di hari keempat mulai perjanjian baru, tapi yang krono. Bukan Matius dulu segala macam, bisa lompat-lompat segala macam. Tapi itu yang krono sudah yang keempat kali. Yang 4 kali. Di sertifikat saya sudah 4 yang krono. Kalau yang lain itu nggak tahu berapa kali. Kenapa? Saudara, saya berpikir begitu. Inilah apa? Kita ini sekolah teologi, tapi baca Alkitabnya malas. Jadi ini percaya Alkitab. Ini Alkitab itu yang mereformasi hidupmu. Apa? Saya mau tahu masalahnya. Nggak ada waktu atau gimana? Hah? Malas kan? Atau karena waket 3-nya udah ganti, udah Ibu Jelita udah nggak ingat. Nanti sekarang Ibu Erni itu. Mau siapapun baca Alkitab nggak usah dipengaruhi oleh siapa pimpinan saudara. Itu bukan persoalan programnya Ibu Jelita atau Ibu Tri atau Pak Enos, tapi programnya saudara. Baca Alkitab. Saya nggak yakin kalau Anda mau baca dari awal sampai paling nanti tiba-tiba di tengah jalan selesai. Mogok. Bensin. Saya mau katakan, itu bukan persoalan siapa yang kasih program. Nggak usah. Itu kalau hanya Anda takut sama manusia, iya. Kalau enggak, ikut aja seperti anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu tempat saya 3 pasal 1 hari.
Mas Anda mahasiswa teologi ya, 3 pasal aja nggak habis. Anak-anak sekolah minggu tempat saya 3 pasal satu hari. Mereka lapor lewat HP. Jadi karena apa? Sebenarnya ini kita percaya kita berada firman Tuhan, dan yang mereformasi kehidupan kita itu ini. Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Khotbah-khotbah yang ada akan berlalu begitu saja kalau Anda tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi sangat-sangat disayangkan saudara, Anda tamat di sini nanti nggak selesai baca Alkitab. Untung bukan saya dosen PPL kalian, PPB. Kalau saya dulu setiap kali saya ngajar pengantar itu saya bilang, saya ngajar pengantar perjanjian baru, PB harus selesai. Saya suruh nulis itu. Dia bikin pernyataan, saya dengan ini benar-benar saya begini, selesai. Ya dosanya dia sama Tuhan kalau itu. Tapi saya minta inti-intinya tiap pasal. Itu dulu. Tapi ya dosen nggak tahu dosen sekarang. Ya udah, penting nilainya pengantar PL PB bagus. Tapi siapa yang sudah belum pernah selesai baca Alkitab di sini? Yang belum pernah selesai? Coba angkat tangan, gak usah malu-malu. Oh, semester berapa? Semester 2. Wah, yang ini. Aduh. Yang semester 5 belum pernah selesai baca Alkitab PLPB? 6? PB doang? Alhamdulillah. Belum khatam. Belum khatam itu. Ya. Saran saya saudara, walaupun itu tidak diajarkan di kuliah, baca. Itu kalau Anda baca itu pasti akan penuh. Percaya tak? Coba hitung 5 pasal itu 15 menit selesai. Saya jujur, kalau PMS Senin dan Jumat itu nggak menarik pembicaranya, saya baca Alkitab selesai. Kalau ngalur ngidur semua yang pembicara, udah saya buka itu Alkitab, saya baca. Tinggal baca di HP kan, selesai, saya lapor. Selesai. Paling lama 20 menit. 20 selesai. Masa baca koran, saudara baca buku bisa berlama-lama kali baca Alkitab. Nah ini masalahnya di sini. Ini mereformasi hidup kita itu loh. Jadi percuma kita sarjana segala macam tapi kita tidak baca renungkan itu. Lihat itu Esra, dia bertekad menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan nanti Anda tamat hanya dipenuhi dengan segudang teori segala macam, tapi tidak dipenuhi oleh kebenaran Alkitab. Ya, oke, lanjut. Tinggal sedikit lagi, terakhir. Ya, jadi pas dia habis, baterai itu juga habis. Ya, kalian istirahat sampai jam berapa? Sudah selesai? Ya. Ada yang mau ditanya? 1 orang, 2 orang yang kurang jelas? Pintar berarti kalian. Sudah dicatat, Pak. Kalian yang pintar menangkap semua, atau saya yang pintar? Atau kita sama-sama pintar? Sama-sama pintar, Pak. Saya melihat nanti hasilnya lah. Iya, silakan. Saya bertanya tadi kan Bapak mengatakan tentang sasaran pendidikan yang akan ingin dipakai oleh SBT IKSN. Dan saya mau tanyakan di poin yang 1 tadi ada sasaran menjadi guru sekolah minggu yang profesional semuanya lah.
program yang menunjang mahasiswa untuk menambah pengetahuan untuk mengarah ke sana. Karena kan saya sendiri semester 6 hanya mendapati mata kuliah itu hanya belajar pada saat kuliah, tetapi tidak ada lagi program lain yang menunjang pengetahuan kami. Ya, oke, saya bisa tahu. Jadi, saudara, inilah sebenarnya awal kerinduan dari Pak Pastor. Saudara, dulu kita buat lab sekolah minggu. Tapi apa? Naik sebentar, hilang. Ada mata kuliah kita itu yang diajari Bu Lina, creative teaching. Itu. Sebenarnya diarahkan dari situ. Makanya apa yang dikatakan Pak Pastor tadi, yang rencananya doakanlah supaya pada akhirnya apa? Dibuat lab. Untuk di situ mengembangkan. Gitu. Supaya apa? Visi misi kita itu tercapai. Memang saya jujur saya kemarin katakan begini. Makanya kemarin waktu Ibu Kaci jadi Phuket 3 saya bilang begini. Bisa enggak nanti di bulan 6 dan 7 itu kita bikin camp sekolah minggu, saya bilang. Gak usah banyak-banyak, 100 orang aja. Kita bikin camp di Cibubur, saya bilang. Bisa Pak. Kenapa? Sebenarnya sederhana kan. Anda weekend di mana-mana. Kumpul dari situ. Satu gereja 5. Dari tempat saya juga ada segala macam dosen-dosen itu 10 dosen udah 50. Tinggal kita cari 50 orang lagi, kita bikin camp. Cuman ya itu dia. Kadang-kadang saudara kita tidak bersinergi bersama-sama. Jadi sasaran pendidikan kita itu adalah sebenarnya adalah supaya mencetak orang-orang yang profesional di sini. Memang saya jujur saya katakan bahwa ada banyak hal yang kita belum tercapai di situ. Berangkat dari latar belakang pendidikan sekolah ini, dari dulu selalu Pak Moses bilang bikinlah sebuah pedoman yang khusus untuk pelayanan anak dan segala macam. Tapi ya sama dengan si cebol rindukan bulan atau angan-angan tukang cendol. Tahu angan-angan tukang cendol? Pertama dia jual lagi panas, dia bilang laku 1 bak kali sekian. Besok aku buat begini. Nanti pertama beli sepeda, habis itu beli motor. Nanti saya buat sekian. Tahu bulan Desember Januari musim hujan, cendolnya nggak laku. Karena apa? Musim hujan. Nggak ada orang yang haus minum es. Jadi hanya begitu saja. Jadi saudara, makanya pada akhirnya saudara ini menjadi target sebenarnya. Betul, apa yang saudara katakan mungkin belum maksimal. Tapi sebenarnya dari disitulah kemarin di revisi kurikulum dalam rapat dosen itu dilihat kurikulumnya. Kira-kira sudah mencapai visi misi itu tidak? Makanya saudara itu yang tadi saya katakan tugas dan PR kita masih banyak. Itu tadi saya katakan bahwa satu, untuk mau melihat visi misi itu sudah tercapai atau tidak. Yang kedua, kenapa yang pada akhirnya nantinya ini sesuai dengan tujuan visi misi yang disampaikan oleh pihak yayasan kepada kita, mencetaknya itu udah bisa belum? Jadi kita mengarah ke situ. Makanya terus perbaikan ke depan. Kemarin sebenarnya kita harapkan semester yang lalu ada namanya pelayanan anak yang mereka fokus untuk melatih guru sekolah minggu. Itu waktu itu saya referensi untuk dari yayasan itu. Tetapi karena COVID jadi online. Saya bilang nggak maksimal. Jadi untuk pelayanan anak ke depan yang kita melihat adalah sebenarnya kepada offline seharusnya supaya pada akhirnya semangat dan emosinya itu bisa terpupuk dengan baik. Jadi saya bilang ke akademik
Bisa nggak tetap diupayakan? Karena apa? Saudara, yang saya bilang mereka yang mau mengajar di yayasan itu, mereka pernah bikin beberapa kali untuk pelayanan anak di Cibubur itu bisa 1.000 anak. 1.000 anak mereka kumpul. Bayangkan, 1.000 anak bikin KKR dan segala macam. Anak saya yang tadi saya bilang yang guru sekolah minggu itu ketangkapnya ketika KKR anak. Dia bilang dia terpanggil untuk misi garis depan, tapi dia mau masuk lewat pendidikan. Sampai sekarang itu masih menggelora dalam hatinya. Karena apa? Itu pada waktu KKR anak. 3 hari mereka di Cibubur itu camp untuk anak-anak itu 1.000 orang. Bayangkan 1.000 orang. Kita 100 pun belum. Makanya saya bilang masih perjuangan kita. Jadi nanti saya kira kita perlu sedikit demi sedikit benahi ke depan. Jadi makanya seperti Ibu Tri yang sudah mau mengembangkan Joy Kit dan segala macam dan bekerja sama dengan Pak Enos, di sini kita lihat bagaimana kita sedang menata ke arah itu, supaya pada akhirnya apa yang diharapkan dalam visi misi kita itu betul-betul tercapai. Maka saya bilang ini belum. Saya pernah tanya alumni kita, rupanya lihat anak pun dia malas, ya. Apalagi melayani anak. Tapi dia punya anak, itu loh anak. Terus setelah dia punya anak, saya bilang gimana suruh? Dia baru saya sadar. Alumni kita ada di Bekasi. Saya pernah tanya, malas dia pelayanan. Jadi betul, ya saya kira itu masukan yang sangat berarti karena apa? Kita belum maksimalkan. Dulu waktu akreditasi dan segala macam itu yang saya bilang Pak Edi Thomas itu bilang, saya selalu katakan pelayanan nabi contoh, tapi kita belum menyusun itu dengan maksimal dan belum melahirkan sebuah pola yang betul-betul bisa diterima banyak orang dalam hal bagian-bagian. Jadi itu menjadi sebuah perjuangan kita bersama. Tanggung jawab. Oke, saya kira sampai di situ kita. Ada yang lagi? Cukup? Sudah lapar ya? Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk segala kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami hingga siang hari ini. Terima kasih untuk semua pembekalan tentang visi-misi dan semua berkaitan dengan STT KSM kami dengar. Doa kami supaya Tuhan membakar semangat kami sehingga kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang betul-betul dirindukan oleh Tuhan dan kami mewujudkan itu dalam tugas tanggung jawab kami bersama. Terima kasih Tuhan, sisa waktu yang ada kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat. Terima kasih Pak.